Kalau dengar dari prolog tadi betapa bau itu sangat berkesan. Kita lagi makan ya jadi nggak ini ya. Baru baca Makan cerpen lah, udah makan. bau gitu. Iya katanya, ini aku baru baca aja jadi langsung bau, katanya berapa jorok banget. Ya gitu, jadi malah keinget banyak hal ketika baca ini tuh. Kayak inget dulu Kroya zaman dulu ya, desaku tuh. Yang banyak dol-dol. Yang banyak peternakan bebek. Oh, Jadi ketika masuk desa tuh pasti disambut dengan bau bebek yang di kanan kiri kandang bebek semua. Oh iya, terkenal ya. Kan terkenal. Kalau masuk Kroya tuh, kalau masuk Kroya tuh bau ini, bau peternakan bebek kan gak enak. Emang kamu ini tah makannya ini gitu, masuk kan bau banget katanya. Ya malahan yang peternaknya makan di situnya gitu tuh, makan di kandangnya dan mungkin udah nggak ngerasa bau ya. Mungkin sama aja ini juga si Jo ini kalau udah biasa lewat mungkin lama-lama juga dia nggak bakal rasain dan memikirkan bau itu gitu. cuma kalau dilupakan nggak jadi cerpen. Iya. Ya kayak parfum aja kan, kadang kita ingat oh ini bau parfumnya Teh Uyung, bau parfumnya Mas Edeng, Parfumnya mantan gitu. bau Doni gitu. Makan dulu Iya, dari bau-bauan kadang ngingetin tentang banyak hal tadi. Nah terus inget juga pas lagi apa tuh pelatihan Sempoa waktu di Tangerang, kan ada yang dari Jakarta. Terus dia cerita tadi abis naik ini apa sih mikrolet atau apa ya, yang sekarang udah nggak kepake lagi. Bajai. Iya enggak, banyakan katanya tuh. Dia sampai bawa pisau kalau kemana-mana tuh, karena sering ngeliatin orang yang tiba-tiba digebukin. Panja. Iya kayaknya. Nah dia juga cerita ngelewatin jalan yang apa sih, ada peternakan babi. Jadi saya juga nggak tahu ya kayak gimana ngelewatin peternakan babi itu, tapi kata dia tuh udah baunya bau banget gitu. Apalagi kalau di situ panas, macet gitu. Udah kesiksa. Apalagi ditambah di kendaraannya padat kan, banyak orang, macam-macam kata dianya. Tapi ya itu mau nggak mau dia harus lewat situ kalau mau cepet ya, sama dengan cerpen ini kan. Kalau mau ngelewatin jalan muter jauh, lama, takut telat. Nah ya udah mau nggak mau dia lewat itu. Ya benar tadi di sini juga nyinggung tentang pemerintah yang ngurusin hal seperti itu aja nggak beres gitu. Kalau di Cirebon sendiri kan tentang sampah ya yang nggak selesai, malah banyak tempat pembuangan sampah yang ditutup, jadinya sampah di jalan-jalan gitu. Nggak beres lah. Terus apalagi warung. Nah saya tuh ngebayangin di jalan itu sebelah baratnya ada warung. Kok ada warung di sebelahnya yang bau-bauan gitu. Nanti ini enggak ya, ada pelanggannya enggak ya? Emang mau makan di tempat begitu? Nah sampai dibaca terakhir. Nah sampai akhir terus nungguin sampai seminggu kan, mau-maunya ya udah tahu dia lewat aja tuh keganggu, ngapain dia nungguin sampai seminggu buat nemuin orang, mungkin karena saking geramnya itu kan, penasaran geram sampai ngerelain. Iya, tapi di bagian terakhir tuh jadinya malah mikir ini tinja beneran apa halunya dia aja sih gitu. Apa perasaan dia atau gitu ya? Sebenarnya gimana, tapi yang nggak dijawab kata Mas Ireng. Nggak bakal dijawab. Nah kalau di India tuh kan toilet tuh masih menjadi hal yang tabu ya, nggak tahu kalau sekarang. Baca berita yang 1 tahun lalu tuh, jadi nggak biasa masyarakatnya, biasanya di jalan-jalan, di pasir-pasir dekat pantai gitu. Iya. Jadi
sampai beberapa kali sosialisasi gagal, sampai dibikinin toilet juga nggak dipakai. Akhirnya pemerintah tuh udah pokoknya yang pakai toilet nanti saya bayar, sampai kayak gitu. Kesana aja tuh. Tapi itu cukup berhasil sih pada akhirnya. Karena dibayar. Di sana kan kebanyakan masyarakatnya miskin kan. Jadi itu orang-orang di desa yang memang di kampung pun juga masih ada yang nggak mau pakai toilet. Iya, itu nenekku juga Di begitu. Kali itu ada helikopter tuh, Jamban. Nah, itu enggak. Kalau lama ya pakai Cuma ingat itu aja. jamban Jamban. di kali masih banyak di sejumlah tempat. Ya waktu kecil juga di Brebes tuh kakek nenek nggak bisa kalau di toilet, jadi harus ke sawah. Yang sekarang banyak orang tidak bisa pakai kloset duduk. Harus jongkok. Ya, karena terbiasa di kloset jongkok, kloset duduk nggak keluar. Iya kayak gitu. Itu baru bentuk dan posisi ya. Belum cara membersihkannya. Ya kan? Orang bingung kan kalau di Iya, yang hotel duduk gitu juga kan beda lagi tuh. Ada Iya. yang Pakainya tisu. pakai tisu, yang nggak biasa pakai tisu kan jijik. Tapi kalau istinja pakainya batu malah. Kan darurat. darurat nggak ada air. Beda kan. Jadi beberapa negara air itu justru dikurangi penggunaannya, kayak di Belanda misalnya. Itu ya buang air besar pun pakainya tisu. Nggak Gitu. mau. Dan kalau kebiasaan di kita kan, kalau di WC duduk itu, kloset duduk itu kan dipencet ya. Di luar apa nggak pakai itu. Jadi itu mingslap sendiri setelah si orangnya itu pergi. Setelah orang itu keluar dari ruangan itu. Makanya nggak biasa tuh bingung. Dia sudah berdiri, sudah bersih, itunya masih nongkrong di situ gitu loh. Ketika dia keluar tutup pintu, pure. Ya, kalau buang kotoran tuh harus nyala, pokoknya air tuh harus nyala. Dan kalau keluar diguyur langsung, nggak nunggu numpuk dulu. Sambil pegang hidung nggak? Nggak dilihat. Tidak pegang hidung tapi tidak dilihat. Nggak dilihat. Ya gitulah kan. Kalau saya kebiasaan dilihat dulu, baru disiram. Untuk membandingkan apa yang saya makan dengan apa yang saya keluarkan. Itu bisa jadi cerita lagi tuh, bisa jadi cerpen lagi. Kuning ke hitam-hitaman. Karena ada teori yang dirumuskan oleh Kang Acep tentang teori podol itu, berkaitan dengan kreativitas kita berkarya gitu kan. Apa yang kita konsumsi, maka yang dikeluarkannya pun ya itu lagi, atau bentuk lain yang lebih baik. Misalnya kita makan nasi, sayur, lauk, kemudian buah, susu, maka akan keluarnya mulus, bagus gitu kan. Sebagaimana kita ingin membuat karya yang bagus, cerpen yang bagus, puisi yang bagus, esai yang bagus, maka makanannya yang kita konsumsi pun harus bagus juga. Kecuali kalau makan genjer, keluarnya genjer lagi gitu. Pasti itu. Dari hijau ke hijau lagi. Masih Iya. utuh ya. Bahkan baunya pun masih bau genjer. Itu digiling nggak sih? Digiling, tetapi dia itu kan warnanya tidak larut. Warnanya memisah gitu, menjadi feses. Warna dengan baunya menjadi feses. Coba aja deh makan genjer agak banyak. Jangan makan nasi gitu. Makan nasi nggak apa-apa. Nanti keluarnya itu berwarna kehijauan dan bau genjer. Itu teori podolnya Kang Acep. Jadi apa yang kita konsumsi itulah yang nanti akan kita keluarkan. Kemudian berkarya itu sebagaimana modal, sebagaimana buang air besar, tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dari buru-buru.
ya tidak bisa, saya pengen ngising jam sekian, itu kan nggak bisa. Bergantung kita mengkonsumsi apa. Iya. Kalau begitu kapan berkaryanya? Ya kapan mengkonsumsi nutrisi yang baiknya gitu loh. Kalau tidak pernah makan, apa yang mau dikeluarkan? Kalau tidak pernah baca, kalau tidak pernah melakukan penjelajahan, apa yang mau dibikin, apa yang mau dihasilkan? Itu teori sederhana sih sebenarnya. Kalau pengen cepat berkarya, maka bikinlah atau makanlah cabai, makanan-makanan yang pedas, pasti cepat keluarnya. 3 kali. Tetapi kualitasnya kan buruk. Berkarya tidak seperti meludah atau membuang kotoran mencret. Tuh. Jadi ada kausal, ya. Ada kausalitas. Apa yang kita makan akan menentukan nanti keluarannya seperti apa. Membaca karya-karya yang bagus tentu setidaknya akan berpengaruh terhadap karya kemudian output yang kita hasilkan. Nah, terkait dengan jalan tinja ini, saya justru sebenarnya menunggu gitu loh, bagian-bagian yang sudah saya persiapkan jawabannya. Ternyata Kenapa tidak berak? Kenapa tidak tahi? Gitu udah kan. dijawab kan? Sudah dijawab kan? Karena tinja itu identik dengan kotoran manusia, bukan kotoran yang lain. Ya, kalau tahi bisa Tahi kerbau, tahi binatang. Kenapa tidak berak? Secara diksi, secara pengucapan, rasanya tidak cukup enak. Berarti enakan tinja dong daripada berak. Iya, gitu. Untuk judul cerpen ini. Jadi jalan tinja bukan jalan keluarnya tinja, tapi jalan yang bau tinja. arti yang sebenarnya ya. Iya, dalam jalan tanda yang petik, berbau tinja. Jalan bau tinja. Jalan bau tinja. Nah, ini mungkin juga bagi sebagian orang pengertiannya jadi seolah bersayap kan. Iya. Jalan yang bentuk harfiah, pengertian harfiah, Atau saluran pembuangan. pokoknya jalan yang jalan untuk tinja atau jalan berbau tinja atau apa gitu kan. Multi interpretasi kan di awal. Nah, inilah yang kemudian saya pikirkan betul sebuah judul harus menarik minat pembaca karena sangat berbeda rasanya dengan jalan berak, jalan tahi. Jadi ini berkaitan dengan psikologi kebiasaan ucap masyarakat kita. Di samping mungkin saya memilih kata ini sebagai bentuk yang paling moderat. Tinja itu moderat, tidak mengumpat, tidak mengesankan kotor, jorok. Tinja itu saya rasakan ya, derajat rasanya itu di atas berak, di atas tahi. Lebih halus di mana? Iya. Lebih sopan. Ya, Ya, saya tidak tapi enggak bermaksud juga sih. Untuk untuk menyopan-nyopankan diri juga sih, enggak. Ngambil jalan yang ngambil rasa yang paling moderat gitu. Tuh. Dan sebenarnya sebagaimana teknik pencerita yang lain, ini hal yang biasa gitu. Cuma mungkin ada yang saya pertahankan di cerpen ini selalu soal intensitas, agar pembaca tidak berpaling, tidak berhenti karena capek, karena ada hal-hal yang mengganjal atau
ada emosi yang terputus, ada sesuatu yang membosankan. Ini kan semakin ditekan gitu. Meskipun di bagian ending itu seperti anti klimaks gitu. Sudah mau melempar seseorang yang keluar dari gerumbulan semak itu, ternyata Ngapain Jo? kan ternyata bosnya. Dan bisa dibayangkan gitu loh. Bisa Kalau pelemparan itu terjadi, iya kan, bisa dirasakan gitu loh. Nah, yang ingin saya bayangkan, pertanyaan itu yang sudah saya siapkan jawabannya, itu waktu dari nginjek ban depan kiri sampai pulang ke rumah kemudian berangkat ke kantornya lagi tuh. Jadi metamorfosis perubahan dari tinja basah menjadi tinja kering itu kan nggak ditanyakan gitu loh. Aku nggak kepikiran tuh maksudnya. Tapi Jadi- kok kenapa masih bau? Iya, kenapa itu tidak tercium ketika di rumah? Iya Iya kan? Iya sih. Mau tahu jawabannya? Kenapa? Tai tinja hanya bisa tercium secara sengak ketika sudah kering. Kuat bukan itu? Ketika masih basah itu enggak. Oh, ketika basah tuh Karena enggak. ngeluarin gas. Belum. Iya, belum. Oh, jadi ingat yang meledak tuh Kan ada. Di mana? Ya, karena mengandung gas amoniak. Ketika sudah mengering itu barulah selengut gitu loh. Jadi ketika nyampe rumah itu masih agak kebasah-basahan gitu. Masih belum, baru separuh kering. Nah, Sepatunya nyeblok. nya itu ya, banyak tah. ya, tanyakan ke bosnya. Tapi kenapa pas di kantor diem aja ya? Iya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Iya, karena mungkin si bosnya itu barusan kencing, bisa jadi. Gitu loh. Tapi gitu loh, ininya kan di desa ini tuh nggak ada mobil bosnya atau apa gitu sebagai penanda gitu kan? Nggak ada. Pentingkah? Tahu-tahu bosnya nongol aja. Ya, pentingkah ada mobil bosnya di situ? Tidak. Betapa sibuknya saya harus menceritakan si Jo Mobil bos. pergi, kemudian si bosnya naik mobil sendiri gitu loh. Iya sih enggak sih. Bisa jadi parkirnya memang nggak kelihatan. Iya. Gitu sama Itu dalam teori penceritaan apa disebutnya? Saya justru ingin bertanya. Ya, Tuh, hal-hal yang yang dengan mudah bisa dipahami dan nggak perlu diceritakan, tapi orang paham. Iya kan? Orang paham dan karena itu tidak perlu dituliskan atau diceritakan. Tuh, di sini ke sini gitu. Kecuali tidak efektif. ya kecuali di film India misalnya, kita sering bertanya, kenapa ketika nari-nari hujan-hujan ngumpet di balik pohon, kemudian keluar lagi sudah ganti kostum gitu. Wah, ini dasar pedagang kain kan ya, susah gitu kan. Iya. Itu kan nggak, logikanya kan nggak bisa kita terima sebenarnya gitu loh. Hanya karena ngumpet di balik pohon kemudian kostum sudah berubah gitu loh. Tapi kalau dalam ini kan masih bisa dinalar, masih logikanya masih bisa diterima gitu loh. Tidak perlu diceritakan. Mobil bosnya ada di mana? Nah, satu itu kemudian bosnya habis ngapain gitu loh. Tiba-tiba dia numpangkan kakinya juga gitu. Kenapa harus menumpangkan kaki kalau cuma mau bertanya seperti itu gitu loh. Karena dalam peristiwa semacam itu apapun bisa terjadi.